Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Farid Alfarisi dengan nomor induk mahasiswa A1S119045. Video ini merupakan tugas mata kuliah prosedur dalam konseling kelompok, review materi dari mata kuliah tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi bimbingan dan konseling kelompok. Nah, definisi dari bimbingan dan konseling kelompok yang pertama adalah bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini merupakan suatu kegiatan bimbingan yang dilakukan secara kelompok dengan membahas suatu topik permasalahan dengan memanfaatkan dinamika kelompok dibebaskan untuk mengumpulkan pendapat, saran, ide, dan ataupun lainnya. Dan selanjutnya adalah definisi dari konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu sendiri merupakan kegiatan konseling yang dilakukan secara berkelompok, namun membahas permasalahan yang dialami dari setiap anggota kelompok. Selanjutnya adalah asas-asas yang ada di dalam bimbingan dan konseling kelompok. Yang pertama itu adalah asas kesukarelaan, di mana kegiatan ini semua anggota kelompok itu tidak ada paksaan dalam melaksanakan kegiatan. Lalu ada keterbukaan di mana para anggota kelompok bebas memberikan pendapatnya dan secara terbuka. Lalu ada asas kegiatan di mana anggota kelompok itu dapat mengikuti kegiatan sampai selesai. Lalu ada asas kenormatifan di mana dalam penyampaian ide atau gagasan hendaknya bersifat baik, benar, dan menggunakan bahasa yang dapat diterima anggota kelompok lainnya. Dan yang terakhir itu adalah kerahasiaan, di mana segala pembahasan hanya anggota kelompok dapat mengetahui satu sama lain. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam bimbingan dan konseling kelompok. Yang pertama itu tahap pembukaan, di mana di sini klien itu menerima siswa secara terbuka dan mengucapkan terima kasih. Mohon maaf, konselor. Yang kedua lalu berdoa, di mana berdoa ini untuk memulai kegiatan dalam bimbingan atau kegiatan konseling kelompok tersebut. Lalu ada perkenalan, lalu bermain ice breaking sebentar, lalu menjelaskan tujuan dan bimbingan kelompok, di mana di sini konselor menjelaskan kembali tujuan diadakannya bimbingan kelompok tersebut dan menjelaskan asas-asas bimbingan dari kelompok tersebut. Nah, di tahap peralihan di sini di mana konselor menjelaskan kembali kegiatan bimbingan atas apa yang akan dilakukan pada hari itu juga. Lalu tanya jawab anggota kelompok, mengenali suasana anggota kelompok, lalu memberikan contoh topik. Topik di sini bebas, mau topik tugas ataupun topik bebas. Selanjutnya di tahap kegiatan di mana pemimpin kelompok mengupakan topik yang dibahas. Pemimpin kelompok tersebut dipimpin oleh anggota kelompok dari peserta didik, salah satu dari peserta didik. Lalu tanya jawab topik yang dibahas, saling berdiskusi, terus membahas topiknya secara tuntas, lalu memberikan refleksi atau penegasan dalam topik yang dibahas, lalu bermain ice breaking kembali untuk menyejukkan suasana. Nah, di tahap pengakhiran, di mana menjelaskan kembali kegiatan kelompok dan yang akan berakhir. Nah, anggota kelompok menyampaikan pesan dan kesannya. Lalu membuat kontrak, yaitu kontrak di sini maksudnya adalah kelanjutan atas kegiatan yang akan dilakukan kembali. Lalu memberikan ucapan terima kasih, berdoa, dan berpisahan. Selanjutnya, sama seperti bimbingan kelompok, konseling kelompok pun sama atas apa yang dilakukan dalam bimbingan kelompok. Namun di sini berbeda di tahap peralihan, di mana hanya ada 3 tahap peralihan, yaitu menjelaskan kembali kegiatan konseling kelompok, tanya jawab anggota kelompok, dan mengenali suasana anggota kelompok. Lalu di tahap kegiatannya sama dan di tahap pengakhirannya pun sama. Selanjutnya adalah standar prosedur bimbingan, layanan bimbingan dan konseling kelompok. Nah, bimbingan kelompok nih yang pertama. Bimbingan kelompok itu dapat dilaksanakan dengan baik manakala direncanakan dengan baik. Nah, proses merencanakannya itu sampai dengan melakukan laporan bimbingan kelompok. Merupakan standar prosedur dari yang harus dilakukan oleh
guru BK, dan bimbingan konseling atau konselor. Nah, menurut Prayitno dan Admin menjelaskan, standar prosedur operasional bimbingan kelompok itu meliputi yang pertama adalah perencanaan kegiatan yang biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi topik yang akan dibahas dalam bimbingan kelompok, membentuk kelompok, menyusun jadwal kegiatan, menerapkan prosedur layanan, menetapkan fasilitas layanan, dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan kelompok. Yang dilakukan guru bimbingan dan konseling adalah mengkomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok, mengorganisasikan, menyelenggarakan, lalu yang ketiga adalah mengevaluasi bimbingan, di mana menetapkan materi evaluasi, menetapkan prosedur, menyusun instrumen evaluasi, mengoptimalkan instrumen evaluasi, dan mengolah hasil dari aplikasi instrumentasi. Lalu selanjutnya adalah tindak lanjut, di mana menetapkan jenis dan arah tindak lanjut, mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait, dan melaksanakan tindak lanjut. Lalu yang terakhir adalah laporan, di mana menyusun laporan bimbingan kelompok, menyampaikan laporan kepada pihak terkait, dan mendokumentasikan laporan. Nah, prosedur bimbingan kelompok menurut Depdikbud meliputi prabimbingan, pelaksanaan, pasca bimbingan, prabimbingan, menyusun RPL bimbingan kelompok, dan membentuk kelompok. Pelaksanaan pembukaan transisi, inti penutupan pasca bimbingan, mengevaluasi perubahan yang dicapai, dan menerapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan, dan menyusun laporan bimbingan. Lanjut, yaitu konseling kelompok dilaksanakan dengan baik manakala direncanakan dengan baik. Nah, prosesnya sampai dengan melakukan laporan konseling kelompok hampir sama dengan bimbingan kelompok, di mana di dalam konseling kelompok ini prosedurnya yang pertama adalah perencanaan kegiatan yang akan dilakukan, pelaksanaan konseling kelompok, evaluasi bimbingan, analisis evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. Nah, prosedur konseling kelompok menurut Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Menengah Atas pada tahun 2016 meliputi prakonseling kelompok, pelaksanaan konseling kelompok, pasca konseling kelompok, prakonseling kelompok, di mana pembentukan kelompok forming, menyusun rencana pelaksanaan konseling kelompok, pelaksanaan konseling kelompok, tahap awal beginning stage, tahap transisi, tahap kerja, tahap pengakhiran. Lalu di pasca konseling kelompok mengevaluasi perubahan yang dicapai dan menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan secara individual setiap anggota kelompok sehingga masalah peserta didik konseling betul-betul terentaskan dan menyusun laporan konseling dibutuhkan secara individual setiap anggota kelompok sehingga masalah peserta didik betul-betul terentaskan dan menyusun laporan konseling. Nah, lalu evaluasi dalam bimbingan konseling kelompok dan bimbingan kelompok. Nah, secara evaluasi itu adalah sebuah proses bagi penyediaan informasi bagi para pengambil keputusan menurut Gibson dan Mitchell tahun 2011. Nah, informasi ini merupakan data objektif yang akan membantu pengambilan keputusan dalam menentukan pembuatan keputusan yang benar untuk perbaikan program. Nah, secara prinsip, evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian evaluasi berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Sahih yang pertama berarti evaluasi berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Pertama, objektif. Nah, berarti di sini evaluasi berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas. Yang kedua, adil, di mana tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, suku, agama, budaya, adat istiadat, status ekonomi, dan gender. Yang ketiga adalah terpadu, berarti evaluasi merupakan salah satu komponen yang terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang keempat adalah terbuka, di mana prosedur evaluasi, kriteria evaluasi, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang kelima adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam sistematis. Yang ketujuh beracuan pada kriteria. Dan yang kedelapan adalah akuntabel.
Nah, di dalam layanan konseling kelompok atau ini merupakan jenis layanan yang mengikuti sejumlah peserta dalam bentuk kelompok di bagian kedua ini, dengan konselor sebagai pemimpin kelompok. Nah, layanan ini mengaktifkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan pribadi dan atau pemecahan masalah individu menjadi peserta kegiatan kelompok dalam bimbingan kelompok. Nah, layanan konseling kelompok atau bimbingan kelompok memiliki beberapa keunggulan mendasar antara lain membantu seseorang atau sejumlah orang tidak siap dan terbuka yang tidak siap dan terbuka secara perorangan menemui konselor. Yang kedua, memfasilitasi individu atau sekelompok yang lebih berani berbicara dan terbuka saat bersama-sama temannya. Yang ketiga, dapat melayani sejumlah orang dalam waktu bersamaan. Yang keempat, menimbulkan keakraban. Yang kelima, menemukan alternatif pemecahan masalah. Yang keenam, lalu praktis. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok dan konseling kelompok yang pertama adalah secara umumnya adalah di mana tujuan ini adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi anggota kelompok, khususnya kemampuan dalam berkomunikasi. Namun secara khusus tujuan bimbingan kelompok dan konseling kelompok ini yang pertama adalah bimbingan kelompok bertujuan membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual atau nyata dan menjadi perhatian anggota kelompok melalui dinamika kelompok yang intensif. Nah, pembahasan topik-topiknya itu mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif. Nah, di dalam hal ini, kemampuan berkomunikasi verbal maupun non-verbal ditingkatkan. Di dalam konseling kelompok itu di mana terfokus pada pembahasan permasalahan pribadi salah satu anggota kelompok secara bergantian. Nah, melalui layanan kelompok yang intensif dalam upaya pemecahan masalah tersebut, para anggota kelompok memperoleh dua tujuan sekaligus, yaitu terkembangnya perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap terarah pada tingkah laku, khususnya dalam bersosialisasi atau komunikasi. Yang kedua, terpecahkannya masalah individu yang bersangkutan dan diperoleh imbasan pemecahan masalah tersebut bagi anggota kelompok lain. Baiklah, itulah review video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.